Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emrus Pratama dari kampus Ampung Petuah Pekanbaru dengan nomor induk mahasiswa 271.022. Saya di sini ingin menjelaskan cara menggunakan Odoo. Baiklah, kita buka Odoo, kita dengan trial saja. Karena software yang saya gunakan tuh error, jadi saya misalnya bisa menggunakan di website saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tiga cara membuat website, yaitu membuat website, membuat sales, sama membuat membuat proyek. Baiklah, saya akan jelaskan dari pertama, yaitu website. Di situ kita tekan website, lanjutkan. Nah, di sini kita bisa ngisi nama depan, email, nama website, nomor telepon, negara, bahasa. Kita isi saja. Saya akan isi Restu, emailnya Restu Pratama, nama websitenya Let's Eat saja, nomor HP sama HP saya. Kan di sini saya ingin mencari bahasa Indonesia, tapi karena tidak menemukan bahasa Indonesia, jadi saya hanya menggunakan bahasa Inggris. Pilih negaranya Indonesia. Mulai sekarang kita loading. Tuh, proses pembuatannya akan dilakukan. Kita hanya butuh menunggu saja. Nah, di sini setelah siap, kita akan ready to build the perfect website. Running 4 step, kita buat. Ayo let's do it. Saya membuat apa? Online store, business website, blog, astaga, bentar ya. Blog, web website, atau learning platform. Di sini saya akan membuat business website dengan apa? I want a business website for my restaurant business with the main objective to sell more. Atau tidak, kita bisa membuatnya bukan sell more, tapi untuk main objeknya itu inform customer, biar jadi customer bisa ketahui apa toko kita tersebut. Paletnya bisa pilih premade atau logo, detect from logo, tapi kita bisa pilih saja. Saya pilih yang random saja, seperti hitam abu-abu. Nah, di sini page websitenya bisa kita masukkan apa saja: about us, service, pricing, privacy policy, news, success story, karirnya, toko, shop, e-learning, live chat, forum, event, store location, appointment, help desk. Biasanya kita akan ambil about us, tentang toko kita, lokasi toko, forum, pricing, privacy policy, service, news. Dan kita bisa juga menaruh lapangan pekerjaan di karir. Jadi kalau jika kita membutuhkan tenaga kerja, kita bisa upload di status, upload di website kita saja, tekan build my website. Nah, dari tiga ini kita bisa pilih apa namanya tema yang kita inginkan. Saya sukanya temanya yang di sebelah kiri, kita tinggal tekan. Nah, kita tinggal tunggu saja. Proses ini agak memakan waktu ya. Jadi kita hanya perlu menunggu.
lama juga ternyata. Ini nanti saya skip aja videonya, tunggu sampai selesai. Astagfirullah, ternyata lama juga. Astagfirullah, buildingnya lama kali. Akhirnya prosesnya ini kita tekan ini. Astagfirullah, belum juga masih diproses ternyata. Oke, di sini kita bisa mengedit lagi apa yang kita inginkan, nambah banner, cover, text, image, text, title, text. Terserah kalian, sesuka kalian ingin mengedit seperti apa. Ini tinggal tergantung kalian saja ingin seperti apa buatnya. Baiklah, ini setelah selesai, ayo kita buat yang lain. Kita kembali ke Odoo. Leave. Ini setelah kita tinggalkan saja karena ini setelah selesai. Ini tinggal tergantung kita, kalian masing-masing ingin membuat seperti apa. Baiklah, kita lanjutkan. Kita ingin membuat mulai sekarang juga. Mana dia? Ini dia. Kita di sales kita akan membuat sales. Kita tekan sales, kita lanjutkan. Nah, di sini kita ingin nama depan atau nama belakang kita seperti biasa, Restu, Restu. Nama tetap let's it, nomornya tetap sama. Nah, di sininya tetap aja Inggris, walaupun di website kalian mungkin ada bahasa Indonesia, tapi saya tidak tahu kenapa di saya yang ada bahasa Inggris. Setelah itu skala perusahaan buat saja bawah 5 karyawan. Minat utama yaitu saya adalah mahasiswa. Mulai sekarang. Kita mau prosesnya selesai. Bangun salesnya.
Nah, setelah itu kita tekan saja sales ini di sini. Nah, ini quotation yang akan harus kita isi. Kita pertama isi company data. Kita jalan. Saya buat di Jalan Harapan Raya. City-nya kita buat Pekanbaru. State-nya itu Riau. Nah, di zip ini nomor posnya kita buat saja 28284. Nah, yang ini kita bisa buat terserah kalian, tapi ini hanya sebagai contoh, jadi kita bisa di skip saja. Kita apply. Tunggu prosesnya. Oke, all done 1. Quotation layout quotationnya. Ntar ada Oke. Ini kita bisa ringa, boxed, bold, striped, atau like. Kita yang buat yang like saja, lebih simple dan rapi. Di ini fontnya bisa kita ganti, terserah membuat font apa. Company logonya bisa dimasukkan di sini. Warna dari tulisan sama itunya bisa kita ganti, tapi kita ngambil yang basic saja, hitam. Permisi. Layout backgroundnya kita buat blank saja. Company tagline-nya ini tidak perlu. Company detailnya sudah. Embras Pratama A4 save. Nah, order confirmation, credit debit, PayPal, customer payment instruction, atau kita buat electronic signature aja. Bisa online kita pembayarannya, jadinya oke, kita bisa send sampel ke email siapa saja. Ini digunakan untuk membuat membuat format bisnis penjualan. Jadi kita bisa mengirim email penjualan tanpa ribet ingin membuat formatnya seperti apa. Sales ini bisa membantu kita. Kita bisa buat tuh ingin type to find customer, company name, atau apa, kita buat let's it. Nah, ini produk, section, note, katalog apa. Nanti kita bisa send message-nya. Ini formatnya bisa kita download di sini ke session order. Sabar, belum proses pendownloadannya. Nah, kita start download, kita coba open ya. Nah, ini format kita. Kita bisa diketahui dari nanti deskripsi, quantity, unit price, text exactly, text included-nya, sales person-nya saya, restu, expiration-nya tanggal bulan 8 tanggal 2 ini. Ini kita mengikuti format luar negeri. Jadi bulan tanggal tahun, bukan hari bulan tahun, tapi bulan hari tahun. Makanya jadi 7/3/2023. Ini dia, that's it, Harapan Raya, Pekanbaru, Indonesia. Ini alamat toko kita. Ini email kita. Ini yang akan kita kirim ke penjualan, ke target jualan kita siapa. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi ke Odoo. Kita ingin membuat proyeknya ini sebenarnya adalah kayak jadwal untuk membuat proyek. Jadi kita bisa mengatur jadwal proyek kita sehingga rapi. Kita coba ya, kita tekan dari pengoperasian, kita membuat proyek, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akses cepat, kita format sama saja, restu, let's it 821, bahasanya English saja, skala perusahaan di bawah 5 karyawan, dan di yaitu saya adalah mahasiswa mulai sekarang.
Oke, kita seperti biasa menunggu prosesnya selesai. Membangun proyeknya. Nah, di sini kita tinggal tekan proyek. Nah, proyeknya kita bisa buat proyek baru. Kita mau buat proyek apa? Kita buat saja pembangunan rumah. Ini proyek yang kita buat. Jadi kita buat create project. Nah, stage-nya ini kayak lebih tepatnya kayak stage 1, stage 2, stage 3, kayak desain, bahan, pembangunan, proses pembangunannya seperti itu. Jadi kita buat pertama yaitu desainnya. Ini kita add. Salah. Bukan, ini kita buat saja pembangunan. Salah. Delete. Buat project. Pembangunan rumah. Kita buat stage-nya itu pembangunan rumah. Stage-nya pembangunan, pemrosesan pembuatan dengan finishing. Jadi kita coba buat pembangunan dulu, add. Nah, nanti baru kita bisa tambahkan apa aja yang di dalam pembangunan ini, seperti desain dulu, pengurusan desain, add. Nah, kita tekan desain kit ini untuk diedit. Nah, ini kan project pembangunan rumahnya. Ini desain customernya siapa, deadline, batas pembuatan, pembuatan desain rumah tersebut kita buat di tanggal berapa dengan bulan berapa. Deadline-nya kita bisa buat, kita bilang lah 17 Agustus itu deadline pembuatan tersebut. Jadi tanggal planning pembuatan dimulainya desain tersebut bisa kita buat di tanggal besok. Nah, oke. Kok tak mau ya? Sebentar, kok tak mau ya? Kita. Oh, maaf nih, sepertinya ada error. Tadi bisa. Oh ya, ini dia. Kita bisa kasih batasnya. Kasih seperti tadi, planningnya sampai tanggal 17. Planning date tanggal 7, 4. Atau kita buatnya planningnya itu di bawah tanggal deadline-nya. Jadi kita bisa coba buat tuh sampai tanggal 15. Jadi kita planningnya tuh 2 hari sebelum deadline-nya habis. Ini itu membuat desain rumah impian pelanggan atau customer lah. Oke. Save. Oke, kita selesai baik project pembangunan rumah. Nah, desainnya oke, udah selesai desain. Kita bisa lagi membuatnya, kita tambah lagi seperti bahan bangunannya. Kita add. Nah, di sini kan bahan. Di bahan ini karena di sini bahan ini menjelaskan untuk pembelian bahan, batas pembelian bahan
rumah. Dan customernya yaitu saya. Deadline-nya kita buat karena tadi kan desainnya 17 Agustus. Kan desain baru selesai desain, jadi baru bisa menentukan pembangunannya, berapa banyak butuh bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan rumahnya. Jadi kita buat kayak seminggu bahannya sudah sampai. Jadi dari 17 Agustus sampai N-nya itu kan seminggu. Tapi kita planningnya itu seperti biasa di bawah 2 hari sebelum deadline-nya. Oke. Kita save manual, membangun rumah. Nah, inilah contoh project yang kita buat. Pentas Nah, bisa kita search pentasnya desain. Kalau kita keluarkan munculnya bahan juga. Kita bisa buat seterusnya sampai jadwal pembangunan kita tuh selesai. Jadi proses pembangunan tersebut bisa rapi dan terorganisir. Jadi nggak ada error nggak ada telat, ada atau masalah gitu. Baiklah, sepertinya ini saja yang bisa saya jelaskan untuk penggunaan Odoo. Terima kasih telah menonton video saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.